sampai tahun 488 Hijriah, ini yang paling penting ini. Imam Ghazali tiba-tiba mengalami satu perubahan yang mendadak. Beliau itu tiba-tiba merasa ilmu ini saya cari bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menikmati pangkat. Saya ini belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ketika itu Imam Ghazali sudah jadi pimpinan Madrasah Nidhamiyah. Itu kira-kira fasilitas negara mengalir apa enggak? Mengalir. Imam Ghazali ketika itu hartanya banyaknya luar biasa, rumahnya bagusnya luar biasa, hidup beliau itu semuanya full fasilitas. Dan rajanya Nidham al-Muluk itu terkenal pecinta ulama. Jadi kalau sama ulama itu cintanya luar biasa dan memuliakan ulama. Jadi seakan-akan Imam Ghazali ketika jadi pimpinan Madrasah Nidhamiyah, beliau itu seperti raja kecil. Semuanya komplit full fasilitas Imam Ghazali. Nah ketika itu Imam Ghazali mulai merasakan ini jangan-jangan gak ikhlas ini. Ada pertentangan batin. Pagi hari saya gak mau ngajar lagi, saya mau pergi, mau uzlah, saya mau menyendiri. Sorenya udah berubah, terus begitu. Sampai akhirnya suatu ketika Imam Ghazali diuji sama Allah. Tiba-tiba beliau itu gak bisa bicara lisannya. Di beliau datang mau ngajar muridnya gak bisa bicara, gak bisa ngomong. Terkunci begitu, gak bisa ngomong apa-apa. Diam terus, mau ngomong gak bisa. Nah ketika itu udah Imam Ghazali menyendiri, dokter dipanggil semuanya sama raja, gak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya Imam Ghazali pamit, dah saya mau berangkat haji. Mau berangkat haji, tapi dia dalam hati bilang saya nanti mau ke Syam, mau ke Damaskus. Imam Ghazali pamit seperti itu, dan manggil saudaranya Ahmad gantikan beliau untuk jadi pengajar di Nidhamiyah. Setelah itu Imam Ghazali pergi ke Damaskus ketika itu. Di Damaskus beliau itu tinggal sederhana di samping masjid dan beliau enggak membawa harta kecuali hanya seukuran bisa hidup aja. Karena beliau tinggal samping masjid, beliau menggunakan waktunya semuanya untuk ibadah. Bahkan kadang-kadang beliau tuh naik ke menara masjid begitu. Setelah itu tahun berikutnya Imam Ghazali baru kemudian haji. Mekah, Madinah dan ziarah Rasulullah SAW. Imam Ghazali itu pernah masuk ke satu masjid. Untuk masuk masjid, Imam Ghazali duduk di belakang sana. Imam Ghazali janjian saya mau tinggal di sini. Di situ ada ulama ngajar. Nah, tengah-tengah ulamanya ngajar ini, ulamanya mengatakan apa? Qalal Ghazali, berkata Imam Ghazali, berarti Imam Ghazalinya di situ. Langsung nyingkir, tidak berani ke masjid itu lagi. Kenapa? Takut kalau ada yang kenal. Dulu kan orang cuma kenal nama, nggak kenal foto kan. Sekarang kan fotonya sudah ada sebelum namanya kalau sekarang ini. Gara-gara al-Instagramu wal Facebooku wal YouTubeu ya. Dulu tuh cuma tahu namanya aja. Ghazali ada, tapi orangnya kayak gimana enggak tahu. Duduk Imam Ghazali. Lagi enggak pengen ketemu orang. Yang ngajar bilang qalal Ghazali. Jadi yang ngajar itu ternyata ngerujuk ke Imam Ghazali. Imam Ghazali terus menyendiri. Akhirnya beliau mulai menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kata Habibullah Al-Haddad, bi wad'ihil ihya faqa faya lahu min jami'in wa kamitslihi lam yudha'i. Setelah beliau menuliskan kitab Ihya, maka beliau mengungguli semua ulama. Betapa hebatnya kitab Ihya, yang kitab seperti itu tidak pernah diterbitkan lagi dimanapun juga. Ada beliau itu sering duduknya di zawiyahnya Syekh Nasr Al-Maqdisi. Duduk di sana, kemudian setelah itu beliau nulis sampai akhirnya jadilah kitab Ihya Ulumuddin dan sebagian kitab-kitab yang lain seperti Al-Arba'in Al-Asl dan lain sebagainya. Nah, ketika itu Imam Ghazali berlangsung dari tahun 488 Hijriah sampai beliau itu menyendiri sampai berapa tahun? 499 Hijriah. Berarti berapa lama Imam Ghazali? 11 tahun. Anda bayangin 11 tahun menghilang.
11 tahun menghilang. 11 tahun itu kalau dari sekarang ketemunya baru 2031. Sekarang ini ketemunya baru 2031. 11 tahun yang lalu tahun 2009. Anda bayangin 2009 kita lagi ngapain? Masa 11 tahun itu Imam Ghazali menghilang, beliau itu fokus zuhud ibadah sampai akhirnya beliau kembali lagi. Kemana beliau kembali? Beliau kembali ke Baghdad, setelah itu beliau kembali ke Khurasan, setelah itu beliau di Baghdad sempat ngajar Ihya bentar, setelah itu beliau kembali ke kampungnya. Kembali ke kampungnya, itu Imam Ghazali. Tahun 499 ketika itu. Nah, ini saya minum teh dulu, yang lainnya sudah minum, saya tok yang belum ini. Alhamdulillah. Kalau orang minum jangan dilihat ya. Nanti yang minum sungkan. Lanjut ya. Ini selingan biar tidak tegang. Jadi Imam Ghazali berapa tahun? 11 tahun. Itu lama apa bentar itu? Itu lamanya luar biasa. Itu masih Imam Ghazali menyendiri, uzlahnya itu selama itu beliau ketika itu.